Atau ngasih tebar brosur ke emak-emaknya tuh. Ya mama kan sering ngerumpi tuh ya, tebar brosur. Tapi kalau mari ngevlog di kebun Disen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Disen. Oke teman-teman, seperti biasa nih ya, kita mau nge-share informasi-informasi bisnis ataupun tip-tip bisnis yang tentu aja ini bisa berguna nih buat teman-teman yang lagi mau memulai bisnis ataupun sedang berbisnis tentunya. ya, tapi sebelumnya kenalkan dulu nih, aku Dede dan Aku Dinu. nah, jadi kita ini sedang ada di channel Kebun Disen, channel yang membahas terkait tip bisnis, tip marketing, dan juga dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Disen yang menjual berbagai macam desain seperti desain logo, desain kemasan, dan kita ada juga cetakannya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun, Betul. sampai cetak kemasan yang ya kayak gini gitu ya, Ya. itu bisa langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Iya. Gitu ya. Kontak. Oke nih Dek, ada tips ataupun ada informasi menarik yang bisa kita share apa nih hari ini? Nah, ini buat ibu-ibu sih kebanyakan, tapi ibu-ibu. bapak-bapak juga ada sih kali ya, mungkin ya. Masih bisa masuk nih buat Masih bapak-bapak, iya. tapi lebih banyak Ibu-ibu. Oke. Ya, jadi tips jualan catering. Oke, catering. Ya, catering kan biasa ibu-ibu ya. Iya, cukup banyak kayaknya ibu-ibu sih. Tapi sekarang bapak-bapak juga banyak tuh yang ikutan MasterChef ya. Nah, gimana sih cara menjalankan bisnis catering? Gimana nih? Oke, yang pertama, tentukan dulu jenis catering apa yang mau kamu jalankan. Oke. Misalnya, kan kalau misalnya catering itu banyak ya. Ada catering untuk orang kantoran, ada catering untuk rumahan, ada misalnya anak orang-orang sekolahan, rumah, gitu. anak sekolahan, anak kos, anak kuliah gitu. Nah, di studi kasus kali ini, misalnya kita mau ambil catering untuk anak-anak, tapi catering sehat untuk anak-anak. Oh, catering sehat anak-anak gitu ya. Nah, jadi penting banget buat kita lebih mengkerucutkan siapa sih target pasar kita. Gitu. Itu yang Spesial pertama. ke situ nih ya. Kita spesial ke situ ya. Yang pertama. Nah, kita udah fokus di catering sehat untuk anak. Jadi kita nggak akan pusing lagi nih ke depannya, entah itu misalnya kita promosinya, karena promosi pun kita nggak akan menclok-menclok. Misalnya catering, ya udah kita fokus catering untuk anak, gimana caranya kita melakukan promosi untuk kepada anak-anak gitu. Jadi promosinya itu jelas ya, target pasarnya itu anak-anak yang orang tuanya itu pengen ngasih makanan sehat ke anak-anaknya yang nggak mau sembarangan kayak Betul. gitu. Jadi ya marketingnya itu akan bertemanya kesehatan, makanan sehat kayak gitu teman-teman, untuk anak, gizi lengkap misalnya kayak gitu. Yang kedua, berikan layanan terbaik, Nu. Jadi misalnya fast respon, terus juga kalau perlu, misalnya tadi kan kita bahas tentang marketing ya, di setiap sekolahan kita buka stand. Ya, atau kerjasama ya sama. Iya, kerjasama sama sekolahan, sekolah-sekolah SD gitu, swasta. Ya biasanya sih sekolah-sekolah swasta gitu kan yang banyak untuk menyediakan catering gitu kan ya. Ya, atau ngasih tebar brosur ke emak-emaknya tuh. Ya mama kan sering ngerumpi tuh ya, tebar brosur. Tapi kalau misalnya pandemi kayak gini gimana nih? Ya, karena ada sosial media. Mama sekarang pada rajin scrolling. Iya, benar. Nah, selain itu juga untuk layanan terbaik, kamu juga harus siap untuk menyediakan CS. Ya, langsung tuh siapin CS. Siapa kalau misal kamu belum sanggup untuk bayar orang, ya gunakan saudara terdekat kamu gitu. Atau misalnya suamimu gitu untuk menjadi CS gitu. Iya. Nah, jadi penggunaan cas itu penting supaya kalau ada yang order itu ya itu langsung garcep gitu ya. Oh, butuh berapa Bu untuk sekolah mana, untuk keluarga mana, untuk komunitas mana misalkan. Nah, jadi kan layanan pun akan lebih baik lagi. Kayak gitu. Orang juga kan langsung, ini Bu paketnya ada beragam nih untuk 1 minggu ini ada ini. Gitu. Jadi kan informasi itu kalau ada CS itu langsung tersampaikan sepenuhnya gitu ke target pasar kayak gitu. Nah, yang ketiga kaitannya dengan tadi berbagai macam produk gitu kan ya. Nah, yang ketiga ini sekarang kita akan bahas siapkan menu yang variatif. Oke. Jadi jangan kita mentang-mentang makanan sehat
untuk anak menunya itu aja tiap hari, yang sehat-sehat gitu kan ya. Ya usahakan kamu misalnya bikin catering ya banyak nih varian apa namanya? Iya. Varian rasanya, varian rasa, varian menunya. Kita juga ada klien nih, kita juga dapat masukan dari klien katanya kalau misalnya mau buka usaha catering ya gitu variannya harus banyak, Bu Rara ya kalau nggak salah. Kan Bu Rara kan gitu. Jadi kita bener-bener ngomong berdasarkan pengalaman beliau gitu. Jadi tiap hari itu anak tuh nggak bosen, nggak tiap hari telur rebus misalkan, kan nggak kayak gitu tiap hari gitu ya. Maksudnya misalkan Senin itu jadwalnya adalah sayuran dengan telur rebus. Betul. Misalkan hari keduanya adalah ikan bakar dengan apa misalkan. Betul. Hari ketiganya, hari Rabunya sayur lodeh dengan apa misalkan kayak gitu ya. Jadi emang bener-bener variatif dan tidak membuat anak bosan. Kayak gitu. Nice. Oke, yang terakhir. Nah, yang terakhir kita akan lakukan promosi dengan tepat. Sebenarnya sudah dibahas di awal ya. Jadi lakukan promosi dengan tepat ini ya penting banget karena biar kita nggak buang-buang uang untuk promosi. Misalkan tadi dikatakan kita jualan apa nih? Jualan catering untuk anak sehat. Ya, jualan catering sehat untuk anak. Nah, berarti kalian cari tuh target pasarnya nggak mungkin anak-anak dong. Karena kan yang merekomendasikan pasti mak-mamanya. Iya. Iya nggak sih? Cari di mana mak-mak berkumpul. Atau langsung ke sekolahan. Ya. Atau bisa ke tempat-tempat gym. Iya. Iya juga. Terus ke mana lagi nih kira-kira? Ya pokoknya ke tempat-tempat banyak mak-mak lah ya. Jangan sampai kalian liar nih ataupun ke semuanya gitu. Itu nggak nyambung temen. Abis energi, abis dana, nantinya sia-sia kayak gitu, malah kos banyak kayak gitu ya. Betul. Jadi target pasarnya kalau udah jelas itu jangan kemana-mana. Misalkan malah kalian catering sehat anak malah ke kantor pabrik misalkan. Itu kan nggak nyambung kayak gitu ya. Orang-orang pabrik senengnya apa, misalkan karbo protein, misalkannya daging gitu. Tiap hari misalkan mereka senengnya kayak gitu, malah dikasih menu sehat. Nggak nyambung misalkan. Anak sehat yang ya masih matchingnya kurang misalkan buat anak-anak. Ini karena orang malah masuk ke pabrik yang butuh rasa yang kuat misalkan, kan nggak masuk kayak gitu ya. Jadi kan rasa lidah anak sama lidah orang-orang beda. Lidah orang-orang yang dewasa beda. Kayak gitu. Oke, cukup sekian ya untuk tips menjalankan bisnis catering. Kalau misalnya teman-teman yang UMKM catering ada tambahan lagi, silakan boleh komentar di kolom komentar. Bantuin ya. Ya, bantuin kita. Oke, jika dirasa suka jangan lupa di like, di komen dan di subscribe. Dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu, ke saudara kamu ataupun ke grup-grup kamu supaya video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan kayak gitu ya. Betul sekali. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.